Boleh dengar suara saya? Oke. Oke, salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua yang hadir pada pagi malam ini. Oke, nama saya Jipanis daripada Labuan. Hari ini saya dipertanggungjawabkan untuk membawa topik yang sangat saya suka, yang sangat membantu saya, yaitu Kington Isotonic. Oke, eh, produk ini memang sangat luar biasa. Di mana produk ini telah membantu saya menyembuhkan anak saya. Jadi jangan kemana-mana, tunggu sampai di penghujung saya punya sharing tentang ini produk, dan saya akan share nanti itu testimoni. Oke, jadi ini adalah Kington Isotonic, kepentingan komunikasi seluler dalam mengimbangi persekitaran dalaman kita. Oke, jadi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Elken karena memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan topik ini untuk kita sama-sama belajarlah. Oke, jadi terima kasih juga kepada Semangat Angsa Laut. Di mana kalau tidak Semangat Angsa Laut ini mungkin kita punya Zoom meeting ini mungkin 1-2 orang saya yang hadir. Oke. Oke, terima kasih juga kepada semua barisan upline saya, yaitu Crown, tapi saya paling suka kalau macam sebut itu CCM, tapi tidak boleh sudah. Crown, Mel dan juga Po, kita punya Crown Nani, kita punya Crown Merici, dan juga kita punya Crown Winnie Chu. Dan tidak lupa juga, saya ingin berterima kasih kepada mentor kita semua, yaitu kita punya Trista Crown, Singkok Ming, dan juga Soken. Oke, kita terus masuk kepada topik. Siapa? Mau kasih lari dulu ini. Oke, jadi persekitaran dalaman yang seimbang. Sebenarnya di dalam badan kita ini kita banyak kekurangan sebenarnya, dan kita perlu kasih seimbang kita punya semua sel-sel di dalam badan kita untuk kekal sehat lah. Jadi apa yang kita perlu adalah pemulihan sel kita di dalam badan kita, dan juga untuk pembentukan sel, dan juga kita perbanyakkan kita punya sel di dalam badan kita, yaitu regenerasi sel. Oke, sebab ini semua sebenarnya sangat diperlukan. Jika kita punya badan tidak lengkap dengan itu mineral suri, jadi bermaksud kita punya badan tidak sehat lah. Oke. Oke, mari kita sama-sama tengok apa yang ada di dalam badan manusia. Jadi badan manusia ini sebenarnya kita mempunyai 12 jenis persekitaran dalaman dengan fungsi yang unik, fungsi yang berbeza. Tengok yang pertama itu macam cecair cerebrospinal. Oke, kita ada cecair air mata, kita ada cecair nasal, empedu, air liur, jus pankreas, jus gastrik, cecair amniotik, air mani, cecair usus, plasma darah, dan juga cecair limfa. Oke, macam ini cecair cerebrospinal ini macam otak merah. Oke, jadi bayangkan kalau antara satu kita punya cecair itu kurang di dalam badan kita, apa akan jadi dengan kita? Tentu badan kita jadi tidak normal, betul kan? Oke. Jadi jangan satu. Kalau banyak lagi, memang orang bilang pemikiran itu lain-lain sudah itu, macam lali-lali sudah. Sebab kita kekurangan itu cecair di dalam badan kita. Oke. Jadi cecair itu sebenarnya dia senang sakit. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran dalaman kita yang menyebabkan kita punya sel-sel di dalam badan kita menjadi sakit, yaitu antara satu yang kita tidak boleh elak adalah makanan yang tidak sehat, stres di tempat kerja, tekanan hidup, pencemaran persekitaran. Semua benda ini kita tidak boleh elak sebenarnya. Macam ini makanan yang tidak sehat.
Kalau kita beritahu setengah mati, kita beritahu di sini kan makanan ini tidak sehat, tapi masih juga orang pergi makan, kan? Jadi itu tekanan hidup itu memang tidak boleh lari. Dengan keadaan sekarang lagi, dengan keadaan ekonomi yang orang bilang merundum jatuh ini, dengan kos sara hidup kita yang terlalu tinggi, memang kita jadi stres, tekanan hidup. Dan itu pencemaran persekitaran. Ini semua tidak boleh kita elakkan. Terpaksa juga kita berdepan. Dan semua inilah yang menyebabkan kita punya sel-sel dalaman badan kita menjadi rosak. Jadi apa yang perlu kita buat? Oke, jadi kita memerlukan satu penyelesaian untuk mengembalikan kita punya keseimbangan persekitaran dalaman dia. Oke, jadi syukur kita di Elken, kita ada Kington Isotonic. Dalam Kington Isotonic ini terdapat 78 elemen bioketersediaan untuk mengekalkan persekitaran dalaman kita supaya dalaman kita jadi seimbang. Oke, jadi Kington ini dia ditemui oleh kita punya Rini Quinton. Beliau adalah seorang pakar sains, biologi, pakar biokimia, pakar fisiologi, dan juga humanis di Prancis lah. Oke, di mana Rini Quinton ini dia mengkaji, dia kaji ini Kington ini, hubung kait antara lautan dan juga persekitaran dalaman badan manusia. Adakah benda ini sesuai dengan badan kita? Adakah benda ini tidak sesuai dengan badan kita? Jadi syukur kita punya pakar, kita punya saintis. Oke, jadi selepas dia mengkaji benda itu, selepas dia mengkaji ini Kington ini, dia terus guna ini Kington untuk penyelidikan beliau, di mana plasma hidup dia telah menyelamatkan 70% bayi itu di Prancis. Di Prancis saja dia 70.000 bayi dijangkiti penyakit gastro-usus, dia sembuh. Oke, jadi di Malaysia pun memang adalah juga. Oke, kita tengok dalam gambar macam ini kolera, bayi dia 10 bulan saja, dia selepas dibagi Kington, dia pulih sepenuh dia selepas rawatan 3 bulan saja. Oke, macam ini colitis. Colitis ini bukan saja di Prancis, tapi di Malaysia pun memang ada juga anak-anak yang kena begini. Oke, colitis ini dia punya jangka hayat kan dia pendek. Macam di dalam gambar ini dia jangka hayat dia boleh hidup dalam 1 hari saja. Tetapi dengan luar biasanya, bila dia dibagi minum ini Kington, daripada berat dia 400 gram, 24 jam saja, dia setiap hari dia bagi, pada hari ke-7 saja, pergerakan gastro-usus dia kembali normal. Oke. Jadi ini saya share sedikit, ini adalah saya punya anak buah lah. Dia adalah pengidap yang masalah usus juga. Kalau kita tengok dalam gambar ini, dia macam orang bilang tengkorak bernyawa. Ada memang kurus, kering, begitu sekali lah, tapi perut dia kembung. Ini anak buah saya pun diselamatkan oleh Kington. Selepas dia pulih daripada dia punya masalah di usus, maka barulah dibagi spirulina dan semua itulah yang produk-produk yang berkaitan dengan masalah kesehatan dia. Dan hari ini saya punya anak buah ini dia sehat walafiat. Oke, umur dia sudah melebihi 12 tahun dan hari ini juga dia adalah salah seorang wakil wakil sukan di sekolah. Dia berapa kali sudah pergi KL menjadi wakil lah di sekolah sebagai seorang pelari pecut begitu. Tengok luar biasanya kita punya produk Elken. Oke, dan selepas itu Kington ini juga diuji semasa Perang Dunia Pertama. Tentara Prancis dia menggunakan plasma hidup dalam pemindahan darah dan telah menyelamatkan banyak orang. Jadi jangan coba-coba itu air laut biasalah, jangan kau pergi minum itu air laut. Itu memang bukan berfungsi, tapi itu orang bilang jadi parah kita punya penyakit nanti. Oke. Dan juga kajian beliau telah dia catatkan di dalam buku
boleh cari ini buku, sebab saya cuma menyampaikan dan bukan bilang sekadar saya bercakap saja, tapi boleh cari ini buku, sebab di dalam buku ini ada 2.000 kajian klinikal mengenai kaitan antara plasma hidup dan juga plasma darah. Oke. Oke, dan juga kita punya produk Kington dia mendapat pengiktirafan pada tahun 2004. Kerajaan Prancis dia mengadakan simposium perubatan sedunia untuk merayakan sumbangan 100 tahun Rini Quinton dalam bidang sains, bidang saintis. Jadi terima kasihlah juga dengan ini Rini Quinton, sebab dia kaji ini air pusaran laut ini kan menjadi menyelamat manusia lah. Oke, jadi mari kita ketahui dulu dari manakah asal usul ini plasma hidup. Oke, sebenarnya kita punya nutrien itu berasal daripada pergunungan. Macam mana pula dia berada di dasar laut, sebab dihanyutkan oleh itu hujan. Jadi air hujan telah mengalirkan zat nutrien dari tanah ke laut selama berjuta-juta tahun. Begitulah kitaran dunia kan, hujan panas, dan rupa-rupanya kita punya nutrien itu berada di pergunungan. Jadi nasib baik juga lah ada hujan, jadi dia mengalirlah itu nutrien pergi ke dasar laut. Oke. Jadi memang di dasar laut ini, laut ini memang besar, bukan senang. Kalau macam di laut di sini di Labuan memang susah kita temui juga, apalagi di laut di KK memang susah ditemui. Dia berada di lautan dalam sekali, di mana kedalaman itu kan manusia pun tidak boleh sanggup pergi berenang, pergi masuk ke dasar laut itu. Oke, jadi macam mana cara mau kasih keluar itu nutrien? Melalui ini pusaran air laut. Ini pusaran air laut tidak terdapat di Labuan, tidak terdapat di Sabah, tidak terdapat di mana-mana, di Semenanjung atau di Sarawak, semua begitu kan, memang tidak terdapat ini air pusaran ini. Oke, jadi air pusaran ini dia seperti pengisar, nutrien dipusar dan bercampur dengan sekata lah. Macam contoh dia, macam itu blender. Kita kasih masuk itu bawang merah, kita kasih masuk itu bawang putih, kita kasih masuk serai, halia, semua itu kan. Selepas itu kita pusing. Sudah kita pusing kan, baru kita dapat itu haruma dia. Apabila kita masak, baru kita boleh dapat itu kesedapan dia. Begitulah juga cara pengambilan ini kita punya Kington isotonic. Melalui ini pusaran ini air lah. Untuk kasih keluar balik itu kita punya nutrien yang berada di dasar laut. Oke. Jadi ini si phytoplankton mengisap dan menukarkan cahaya dan nutrien dalam pusaran kepada tenaga lah. Nasib baik ada ini si phytoplankton lah. Dia pergi makan ini plankton, baru boleh dapat kita punya itu Kington. Oke, jadi di dalam kajian ini setiap tong simpel air laut dia mengandungi 40.000 spesies plankton. Apa itu si plankton itu? Oke. Jadi berjuta-juta spesies zooplankton menghadam phytoplankton dan juga nutrien dalam laut untuk menghasilkan 78 jenis elemen bioketersediaan. Oke. Jadi ini kita jangan terlampau serius pergi sini, sebab ini terlampau sains juga, terlampau saintis. Jadi kalau kita orang bilang kita uraikan satu persatu, memang sampai besok tidak boleh habis. Yang penting kita di sini untuk mendapatkan ini kebaikan, keberkesanan itu Kington, kita kena minum. Sama juga kalau macam kita mau, kalau itu dokter bilang, aku makan ini obat, ini obat untuk kau punya sakit ini, untuk kasih reda kau punya penyakit. Adakah kita pergi Google, kita apakah campuran, apakah bahan itu obat? Sama juga macam inilah. Yang kita tahu ini Kington, kalau kita ambil ini Kington, dia akan
membantu kita meredakan kesakitan kita, menyembuhkan penyakit kita. Oke. Oke, jadi ini Kington dia ada 5 ciri keistimewaan dia. Oke. Ciri yang pertama, dia mengandungi 78 jenis elemen bioketersediaan. Oke, kita tengok di sini. Ini umpama di dalam badan kita, sebelum mengambil 38 jenis elemen bioketersediaan, ini adalah kotak-kotak kosong ini, inilah badan kita sebenarnya yang perlu diisi. Ini adalah semua yang sel-sel yang kurang ini, sebab yang ini kan ada bahasa-bahasa di sini, ini memang saintisnya sudahlah ini. Memang kita tidak boleh paham, tapi yang paling untuk bahasa kampung-kampung, untuk kasih paham, ini kita tengok saja kita punya kotak-kotak ini, yang kotak-kotak kosong ini. Oke. Jadi ini umpama dia di dalam badan kita lah. Oke, ini sebelum kita ambil itu Kington. Tapi selepas kita minum itu Kington, selepas mengambil 78 jenis elemen bioketersediaan ini kan, semua ini yang kotak-kotak kosong ini, yang tiada nomor ini, tiada huruf ini, semua dia sudah ada isi. Itulah hebat dia, kalau kita minum itu Kington isotonic, jadi semua keperluan yang di dalam badan kita tuh, yang kekurangan kita itu kan semua sudah terisi. Ada jawabannya di sinilah, terjawab sudah kita punya yang sel-sel di mana yang sudah rusak, yang di mana yang sudah tidak boleh pakai sudah, jadi dia isi balik. Oke. Jadi ciri yang kedua, kita punya Kington ini dia mineral berhablur. Sebut tentang mineral ini, saya teringat kata-kata kita punya Crown Indru masa saya ikut baru-baru ini di Genki MRT. Apa ini mineral, dia bilang. Mineral ini, inilah bagi kita mineral ini, mineral. Sebab kita adalah makhluk ciptaan Tuhan daripada tanah. Maka kembalinya kita kepada tanah. Dan apa yang boleh mengobati kita adalah mineral juga. Inilah mineral ini yang perlu karena kasih masuk di dalam badan kita. Baru dia serasi dengan kita. Ini mineral ini, saya memang tertarik dengan kata-kata kita punya Crown Indru masa Genki MRT hari itu. Oke, ini mineral berhablur ini, Kington isotonic, dia berbentuk hablur. Dia memang sangat halus. Dia senang serap kepada kita punya badan lah. Dia umpama dia kecil, dia sangat kecil lah. Jadi apabila cecair itu kecil, dia punya molekul dia, size dia memang senang masuk kepada kita punya mana saja pelusuk badan kita yang kekurangan itu, sel kita yang sudah rusak pun dia pergi masuk dekat situlah. Oke. Kalau berbanding dengan di luar sana tuh dia bentuk koloid. Nah, bentuk koloid ini dia sangat besar. Jadi biasalah itu kalau bentuk dia besar, memang dia susah untuk serap kepada badan kita. Dia perlu proses lagi itu, baru dia boleh menyerap kepada di dalam badan kita lah. Oke. Jadi komposisi perpadanan dengan cecair luar sel dan juga plasma darah. Kita tengok dalam gambar aja, ini adalah kita punya plasma darah. Dia memang full lah. Yang ini biru ini kan. Oke, cecair luar sel. Ini adalah Kington plasma darah. Dia memang betul-betul mau dekat-dekat sama sudah dengan kita punya plasma darah. Sebab itu di slide awal saya tadi itu tentara Prancis kan, dia guna ini Kington sebagai isi yang itu tabung darah itu, untuk menyelamatkan dia punya askar-askar yang tercedera itu. Oke. Jadi dia macam begini. Sebenarnya kita punya badan ini, dia kalau kita kekurangan itu nutrien kan, bila sudah kita punya sel-sel dia macam rusak kan, dia tenaga dia rendah betul. Tapi apabila kita sudah ambil itu Kington kan, jadi tenaga kita tinggi lah, tenaga kita jadi kita bertenaga lah, sebab itu sel kita sudah dipenuhi, Pak. Begitu. Oke. Jadi tenaga elektromagnetik menggerakkan komunikasi antara sel dan juga proses replikasi sel lah apabila kita ambil itu Kington. Oke. Jadi dia semula jadi tanpa bahan kimia, tanpa haba, tanpa sinar UV dan juga tanpa radiasi lah. Oke.
pensterilian dingin di dalam makmal permasutikal. Lidah pun belilit sudah sebab lama tidak jadi speaker. Oke, persekitaran dalaman yang seimbang memerlukan usus dan juga jenis mineral suri yang lengkap dengan cukup, komposisi yang seimbang dalam bentuk blur dan juga mempunyai tenaga elektromagnetik. Oke, jadi semua ini kan keperluan ini semua kita boleh capai melalui pengambilan kita punya Kington isotonic. Oke, jadi persekitaran dalaman yang seimbang membantu komunikasi seluruh kita. Oke, macam perkembangan pertumbuhan optimum kepada budak-budak. Oke, kesehatan kulit dan juga optimum. Kalau yang rasa gatal-gatal kulit semua itu ini kan titik-titik Kington tuh memang dia boleh membantu kita. Oke, macam sistem reproduktif lebih baik, kita punya sistem apa nih? Oke, lelaki dan juga wanita. Oke, penjaga kita punya perkembangan fetal dalam optimum. Oke, masa-masa mengandung pun bagus, dan juga neurologi, ini otak, perkembangan neuron dan fungsi otak optimal. Ini yang betul-betul yang telah membantu saya. Oke, jadi penjagaan gigi juga, penjagaan usus, penjagaan kita punya hormon, dan juga sistem pernapasan lebih bagus lah selepas kita ambil ini Kington isotonic. Oke, jadi cadangan pengambilan penjagaan kesehatan dengan Kington isotonic 2 ke 4 setiap hari sebelum makan. 1 ke 2 ampul sebelum sarapan pagi, 1 ke 2 ampul sebelum makan tengah hari. Ini saranan pengambilan dia. Oke, jadi terdapat sedikit perkongsian tentang ini kita punya Kington isotonic. Dia ini sebelum dikenal pasti mengidap demam denggi, bintik merah dan juga kulit. Dan selepas dia ambil itu Kington, 6 ampul Kington isotonic setiap hari, demam bintik merah pun hilang. Oke, siapa lagi? Oke, ini Lim King Yang, 29 tahun. Dia sebelum dia menghadapi sinus sejak muda lagi, alahan hidung. Dia macam bersin-bersin lah nih. Kalau bangun-bangun pagi kan dia kena abuk kan, dia memang bersin-bersin lah nih. Oke, terutama di bawah pengawa dingin. Oke, selepas dia minum ini Kington, sinus berkurangan, boleh menikmati pengawa dingin sekarang, boleh bernapas dengan normal. Siapa lagi? Ini Muhammad Fauzi. Dia menghadapi asma, kronik asma. Oke, sejak 14 tahun masalah pernapasan. Selepas dia minum Kington, ambil Kington, titik mungkin di hidung lah, pernapasan menjadi normal, tidak perlu menggunakan steroid, badan penuh dengan tenaga. Dia bertenaga kembali. Oke, yang ini pula Jenny Lee, dia masalah alahan di kaki, kulit gatal-gatal, alahan menyebabkan keradangan dan juga kaki sensitif. Oke, kaki saya beradang dan bernanah karena alergi kepada anjing. Ada juga begitu. Oke, saya pernah mendapat perawatan daripada pakar kulit tapi tidak berkesan. Ubat-ubat hanya menghentikan kegetalan dan tidak membawa apa-apa kesan. Oke, apabila dia ambil Kington 1 ampul setiap hari dan menyembur kepada bagian yang redang itu, selepas 3 bulan kaki dia pulih. Tidak sudah itu gatal, dia bersih sudah. Tengok daripada begini bengkak-bengkak begini sampai kemirah-mirahan tuh jadi bersih sudahlah. Selepas dia ambil itu Kington. Oke. Ini lagi, batuk dan demam pulih tanpa obat. Oke, baru-baru ini anak perempuan dia yang berumur 6 bulan, dia mengalami batuk dan demam lah selama 2 hari. Jadi biasa gejala ini hilang dengan segera, tetapi kali ini dia sukar pulih. Saya sungguh bimbang sebagai ibu menyusukan bayi, saya menyokong obat semula jadi dan hanya berjumpa dokter jika gejala serius dan berterusan. Oleh itu, dia memberi anak dia 2 ampul ini Kington. Oke. Dia sungguh ajaib, batuk dan demam dia sudah bagus. 2 hari saja. Oke. Jadi Kington isotonic dia akan mengekalkan persekitaran dalaman kita yang seimbang untuk kesehatan optimum. Jadi kawan-kawan yang ada di Zoom pada malam ini, hari ini seharusnya Kington ini ada di dalam rumah. Kenapa tidak kan? Apabila kita in case emergency saya akan bagi Kington, dia memang kesan dia memang sekejap saja. Oke,
Jadi setakat itu saja saya punya perkongsian tentang Kinten. Semoga apa yang saya kongsikan, apa yang saya share malam ini mendapat semua dapat manfaat dan kita boleh beritahu war-war kepada kawan-kawan di sana, di luar sana yang memerlukan bantuan kepada kita, kita share lah Kinten untuk mereka. Jadi sekian saja, itu saja perkongsian saya tentang ini kita punya Kinten isotonic.